Saya jalanin puasa Ramadan, saya juga jalanin puasa sunnah. Setiap dia dengar azan subuh ataupun asar, dia tetap, nih ayolah kita ikut sholat. Kita nggak bisa ikut sholat karena kita Kristen. Saya sholat di depan saudara saya nggak malu. Saya sholat bukan karena manusia, tapi saya sholat karena Allah. Tidak ada kasih sayang orang Islam itu murni karena Allah, saya bilang. Ya, orang gereja bisa melepas lalu masuk ke Islam. Apa sih orang Islam yang ingin sesuatu ke kau, apa yang inginkannya? Hidupan saya lebih tenang, Pak, lebih sejuk, lebih adem, lebih damai. Mama masuk Islam pokoknya marah, saya nggak marah gitu. Tapi kiriman itu saya hentikan. Kirim untuk DP 1 juta itu pun syaratnya jadi harus tetap di Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ibu Halimah, namanya Siti Maryam. Iya. Masya Allah. Oke, Ibu Halimah, kalau boleh tahu tahun berapa Ibu syahadat, Bu? Kalau saya syahadat kurang lebih di tahun 2008 akhir. 2018 akhir. 2018 mau menjelang akhir. 2019. Lebih hafal Maryam, Bu ya? Iya. Iya. Mohon maaf, Ibu dari etnis mana nih, Bu? Dari Tionghoa kah atau dari? Saya memang asli keturunan Chinese, asli Pontianak. Oh, Chinese Pontianak ya? Iya. Kek atau Teochew? Papa saya orang Kek, mama saya orang Teochew. Jadi bahasa dua-dua saya bisa. Oh, bisa bahasa Kek Bisa. dan Teochew? Iya. Oh, kalau ibu saya Teochew, tapi saya nggak bisa bahasa Teochew. Nah, ini sangat menarik nih, Bu. Bu Halimah. Berarti nama aslinya dulu Simungha. Simungha. Simongha. Kalau Maryam? Nggak ada. Nama Kristen. Nama dia Maria Angelica. Kan sangat jarang nih, Bu ya, orang Chinese ya. Ini tertarik dengan agama Islam. Saya tertarik agama Islam tuh memang kita dari waktu masih seumuran dengan anak saya udah tertarik. Tapi orang tua saya, terutama papa saya, melarangnya. Nggak ada anaknya yang boleh memeluk agama lain selain agama Konghucu. Mungkin Allah punya rencana lain sampai saya menikah dan setelah kehilangan suami saya masuk ke Kristen. Selama itu 8 tahun saya masuk Kristen. Di akhir tahun 2018 Allah berkehendak lain. Saya mendapat hidayah dari Allah, saya memeluk agama Islam. Itu tanpa ada dukungan orang lain. Itu murni karena Allah, bukan karena manusia. Saya masuk agama Islam karena saya 3 kali, Pak. Mimpi saya terbang di atas rumput yang hijau, pergunungan yang hijau. 3 kali berturut-turut. Jadi disitulah saya putuskan untuk memeluk agama Islam, untuk menerima syahadat. Berarti Ibu dapat petunjuk melalui mimpi, Bu ya? Iya. Tapi sebelumnya waktu masih seumuran Maryam, Iya. belasan tahun berarti, Bu ya? Iya. Ibu udah tertarik dengan Islam, cuman orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Oke. Ketika masuk Islam, orang tua pada saat itu masih hidup, Bu ya? Saya masuk ke Islam, papa saya udah meninggal. Mama masih ada, tapi mereka juga tidak terima. Tidak terima. Saya malahan dimusuhi, saya tidak diakui di dalam lingkungan keluarga mama saya. Jadi adik-beradik juga kurang bisa menerima ya? Iya. Banyak sih teman-teman yang tidak menyukai saya. Mereka bilang, kok bisa ya orang gereja bisa melepas lalu masuk ke Islam? Apa sih orang Islam yang ingin sesuatu ke kau, apa yang diinginkannya? Kalau orang Islam kata tidak pernah menginginkan kita sesuatu atau apapun yang diinginkan ke kita. Tapi kalau orang Kristen tetap ada.
oh kamu masuk ke Kristen ya, nanti ini dari Kristen gini. Tapi ke orang Islam murni nggak ada. Tidak ada membujuk Kasih ya. sayang orang Islam itu murni karena Allah, saya bilang. Tidak ada sesuatu yang diiming-imingkan ke kita. Lagian saya masuk ke Islam juga tidak ada paksaan dari orang Islam, saya bilang. Murni dari hati saya. Murni karena Allah yang berkehendak, saya bilang. Orang tua saya, dia tidak mengakui saya tidak masalah, saya bilang. Allah udah mengganti saya dengan saudara seluruh dunia, saya bilang kan. Saya sholat di depan saudara saya tidak malu. Saya sholat bukan karena manusia, tapi saya sholat karena Allah. Disitulah mereka sadar, akhirnya mereka bisa terima saya di tengah-tengah mereka saya. Oh, Saya bersyukur Pak, berarti sekarang udah bisa menerima. udah bisa nerima. Alhamdulillah. Saya bersyukur mereka udah bisa nerima saya. Saya selalu berdoa, ya Allah, berikan hidayah pada mama saya di masa tuanya. Semoga mama saya bisa mengikuti jejak saya. Walaupun tidak bisa, tapi ampunilah dosa-dosanya. Dan sekarang mami ibu udah, Mama saya sekarang umurnya 88 tahun. oh masih ini Bu, Masih. ya, masih. Dia tinggalnya di Selat Panjang sama adik saya yang bungsu. Oh di Siantar. Iya. Selain ibu dapat mimpi, apa yang ibu membuat tertarik dengan agama Islam? Ya, terutama salawatannya, Pak. Salawatannya. Itu yang paling menyejukkan diri. Itu yang paling membuat saya, setiap saya dengar salawatan, air mata ini pasti jatuh. Itu yang paling utama. Karena saya itu bersyukur ya, walaupun waktu itu kami belum bisa mempelajari agama Islam, kami masih di jalan Kristen, tapi anak saya udah pandai dia ngikut. Setiap kawannya salawat, dia ikut salawat. Oh, Itu yang menyejukkan hati. Setiap dia dengar azan subuh ataupun asar, dia tetap, "Mi, ayolah kita ikut sholat." Kita nggak bisa ikut sholat, nah karena kita Kristen. Itu sholat tuh nyaman tuh Mi, indah. Coba Mi dengar lagunya di masjid, dia bilang. Waktu itu kan dia belum bisa bilang azan, itu dengarlah lagunya. Itu paling merdu Mi, ayolah Mi, dia bilang. oh. Nah, Itu belum masuk Islam Bu ya? belum. Itu pada Maryam umur berapa tuh? Itu umur 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu pas momen apa dan kapan saat ibu mulai benar-benar memantapkan diri untuk bersahadat? Saya syahadat waktu di bulan Syakban. Kalau Siti Maryam di Maulid. Maulid syahadatnya. Pas hari Maulid. Ya. Dia syahadatnya di Pondok Habib Hasan. Habib Hasan. Habib Hasan. Setelah ibu bersyahadat, apa yang ibu rasakan? Setelah saya bersyahadat, alhamdulillah kehidupan saya lebih tenang Pak. Lebih sejuk, lebih adem, lebih damai daripada di Kristen. Jadi setiap kita ada duka, ada masalah, kita bisa mengadu sama Allah setiap waktu. Yang paling membuat saya lebih mantapkan diri lagi, begitu saya syahadat, selesai syahadat 3 hari, saya sholat di rumah saya. Ini benar-benar terjadi, ini enggak ngada-ngada Pak. Saya mencium bau begitu wangi di ruangan saya itu. Pakai parfum kali ruangannya? Enggak ada. Enggak ada. Wangi sekali. Jadi saya ini selesai sholat saya tidak berani ngomong kan. Kita kan di rumah hanya dia berdua. Jadi saya pergi ke tempat ustazah saya. Kok di ruangan sholat tuh baunya wangi benar, saya bilang. Bersyukurlah dia bilang. Itu wangi karena malaikat hadir di tengah-tengah tante, dia bilang. Oh iya, kalau ada malaikat hadir ya konon itu ada malaikat hadir di sekitar kita. Gitu kan. Ciri-cirinya seperti itu. Di tengah-tengah itu tidak pernah saya ngalami Pak. Hanya itulah waktu itu saya begitu selesai syahadat saya sholat. Oh iya, wanginya seperti apa dulu? Wangi benar ya. Pokoknya wanginya tuh lembut lah, wangi benar. Kalau di tempat lain nggak ada di ruang sholat ya. Wanginya tuh Bu ya? Di dalam kamar pun nggak ada. Cuma di ruang sholat ya. Saya jalanin puasa Ramadan, saya juga jalanin puasa sunnah. Senin Kamis. Senin Kamis Ibu Iya. puasa juga. Sangat jarang orang Islam menjalankan ibadah Senin Kamis.
Ada tapi jarang tuh. Tapi ibu ini kan mualaf ya. Iya. Dan Karena kamis juga. itu diajarkan sama ustazah saya ya. Jadi dari awal saya ngucap dua kalimat syahadat, saya udah jalanin puasa Senin Kamis. Wah, alhamdulillah. Nah, kalau kayak bulan Sya'ban saya ngambil 10 hari, bulan Rajab saya ngambil 10 hari puasanya. Berarti ibu udah terbiasa lah Bu ya Iya, dengan saya udah puasa. biasa, udah di apa namanya, kata orang udah diajarin dari ustazah. Kalau salat tahajud? Itu sholat tahajud dari dulu saya masuk ke Islam memang saya udah biasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, masih terjaga juga Masih sampai kita sekarang. jaga. Kalau kayak sholat duha, kalau kita waktunya bisa terkejar kita sholat. Kalau kadang kan pagi kan kita sibuk, kadang sampai lupa. Kali nengok jam, ya Allah udah jam 11. Kata kita telepon lah sama ustazah tuh, Umi jam 11 bisa kayak kita duha. Kalau mau duha boleh, jangan sampai lewat jam kita mau sholat zuhur, tak boleh. Nah, ibu bisa mengenal nih dengan suami yang pertama kan ibu meninggal bukan? Iya. Dan ketemu dengan suami yang sekarang yang baru. Nah, itu ketemunya gimana? Itu gimana ibu bisa bertemu dan mau menerima sang suami? Itu mungkin udah karena kehendak Allah ya. Saya terus terang waktu itu saya tinggalnya di Siantan, di Selat Maluku. Jadi setiap itu kan saya tinggalnya hanya berdua. Jadi depan rumah tuh kan ada tetangga saya yang ngebreak radio Olari dengan rapi tuh. Mbak, maaf ya dia bilang. Boleh tanya enggak? Oh silakan tanya. Ada apa ya? Saya bilang. Kok dari dulu Mbak tinggal sini saya perhatikan hanya berdua aja, kemana suaminya? Maaf ya kok kami tanya gitu. Dan oh enggak masalah. Suami saya udah meninggal sejak Dede umur 6 bulan. Saya bilang kan, gini Mbak, dia bilang saya punya kawan orang Sungai Jawi Dalam, dia bilang kan di Gangaria dia mau cari istri. Saya bilang saya sih enggak mau menikah lagi. Tapi dia udah nengok foto Mbak, dia bilang, saya bilang sama dia kalau Mbak mualaf, dia bilang kan istrinya udah meninggal, cobalah ketemulah, dia bilang siapa tahu jodoh, dia bilang kan. Saya enggak mau, saya bilang. Dia bilang besok hari Minggu dia mau kesini Mbak, dia. Saya Minggu enggak bisa Kak, saya bilang saya mau ngaji karena setiap Minggu kan saya ngaji di tempat ustazah saya. Saya pergi ngaji, tahu-tahu dia datang ke rumah teman dia di depan rumah tuh. Langsung dia bilang, lihatlah apa adanya saya, dia bilang. Mau enggak kau jadi istri saya? Siapa yang mau nikah dengan kamu? Saya bilang, kenal ya baru kan? Baru ketemu. Enggak kenal, enggak aku bilang. Ini yang bilang mau. Ya, Mariam yang bilang mau. Mi boleh lah Mi, Dedek kan udah enggak punya ayah dari kecil, dia bilang. Dedek pingin punya papa, dia bilang kan. Kalau saya sebagai mama kandungnya kadang kan jengkel gak, dia tak mau dengar kita bilang ini. Dek ingat sholat, jangan nak main HP terus. Dia tak terima, kita marah anaknya. Nggak boleh dimarah-marah, dia bilang. Sini deh, dengan Abi ya. Tak usah dengan Mimi, suka nak marah. Dia bilang. Tapi suami ibu sekarang bisa membimbing ibu berarti kan? Alhamdulillah, dia bisa membimbing kita. Kalau untuk kebaikan kita, masih dia dukung. Kalau untuk kita pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan, dia tetap marah, nggak boleh. Nah, kalau seperti ngaji apa kan, ini ada kegiatan ngaji nih di sana-sana. Apa gila, hati-hati bawa motor. Dia selalu dukung kegiatan kita, Pak. Bukan pada Mariam juga, tapi pada anak saya yang lain yang masih Kristen, dia juga sayang, Pak. Ibu juga punya anak selain Mariam? Anak saya 5, Pak. Oh, 5. Yang perempuan tinggalnya di Kelantan, Malaysia? Udah berkeluarga sih, Kristen. Yang nomor 2 di Johor kerja, Kristen. Yang nomor 3 ini yang nentang nih, si kokonya, udah Islam. Dulunya menentang, ibu masuk Islam. Iya. Malahan sekarang Udah yang Islam, koko masuk Islam juga. Udah Islam dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus yang bungsu, si kokonya di Jakarta, dia bilang ada niat gak mau ke Islam? Saya bilang, Dek, kita masuk Islam bukan untuk main-main.
Kalau memang mau masuk Islam, belajar, minta sama Allah, kuatkan hati kamu, kuatkan iman kamu. Kalau kamu memang benar-benar mau masuk Islam, mau syahadat, dalami dulu. Karena kita Islam tidak bisa begitu mengucap 2 kalimat syahadat, datang bagusnya mau ikut, datang tak bagusnya, udahlah aku mau keluar Islam, aku mau balik ke Kristen. Nggak bisa, itu murtad nak, aku bilang. Nomor 4. Iya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan lah Bu ya. Iya. Dipermudah sama Allah untuk Kita syahadat. minta doanya ya. Kita tahajud doa, minta sama Allah. Ya Allah, ijabahlah doa-doa anakku ya yang mau masuk Islam. Bawalah dia dalam satu akidah dengan saya. Saya selalu minta Pak, mudahkanlah jalan kami ini. Iya. Biar kami ini bisa tetap teguh dalam keislaman kami. Amin. Itu yang utama Pak, karena alhamdulillah sampai sekarang saya sehat, keluarga saya sehat, anak-anak sehat. Itu bukan karena manusia tapi karena Allah. Maria, Dek, ada nggak di Pondok Aji? Balik rumah nih, sekolah Bawari, jangan mau bergaul keluar ya nak. Saya nggak kasih dia keluar karena saya tahu anak-anak sana yang perempuan ngerokok, pakai baju nggak tutup aurat kan. Saya bilang kita nih mualaf, kita tunjukkan deh gimana kita cara berpakaian dengan yang benar. Dengan dakwah, kita tidak perlu dakwah pakai lisan, cukup dakwah dengan pakaian. Dengan pakaian. Kita yang bukan Islam dari lahir bisa menjadi pribadi yang baik setelah masuk Islam. Itu dakwahnya dengan seperti itu, Maryam. Suka dukanya Ibu nih setelah masuk Islam, kira-kira apa nih Bu? Saya kalau dukanya ya, mungkin karena sekarang saya lagi nih gimana ya, berjuang untuk kesembuhan suami saya. Suami kan lagi sakit nih. Dia sakitnya tuh, dibilang apa ya? Kadang datang hilang. Dia udah diperiksa kemana-mana katanya lambung. Lambung kalau minum obat sembuh, nanti datang lagi. Kalau dia datang tuh gini Pak, apa ya? Kakinya nih lemah. Jadi sini nih sesak katanya sakit. Kayak tadi malam, sepanjang malam saya jaga dia. Oh masih sakit Bu ya? Berarti nggak bisa kerja ya saat dia sakit? Kerja di parkiran, walaupun dia sakit saya memang salut dengan suami saya. Walaupun dia sakit demam gigil dia masih pergi kerja. Karena tanggung jawab dengan anak istri dia bilang. Masih pergi kerja. Saya biasa bilang, Abi kalau sakit tak usah kerja. Mi, kalau Abi tak kerja, mau dapat uang dari mana? Kita ini parkiran, dia bilang, bukan gaji bulanan. Satu hari dapat, satu hari habis kan? Satu hari dapat, satu hari habis. Jadi kalau saya tak kerja, mau makan apa? Kalau sepi, itu kita sakit. Kadang dapat 40.000, 50.000 ya. Kalau ramai, alhamdulillah dapatlah 100 lebih. Itulah untuk makan Bu ya, untuk kita makan. hari-hari. Nah, itu memang duka saya. Saya bilang sama suami, kita pandai-pandai kita lebih apa yang ada dikasih Allah kita jalanin, kita terima. Karena Allah tidak akan mungkin ngasih kita cobaan ke kita di batas kemampuan kita. Allah tidak akan mungkin mencoba kita, aku bilang. Karena Ibu, Allah udah tahu. Dan Ibu bangga dengan suami yang sekarang Bu? Saya bangga sama dia walaupun hanya kata orang tukang parkir. Ada pernah keluarga ataupun teman tanya, kau enggak malu kan nikah sama tukang parkir? Saya enggak malu, saya bangga sama suami saya. Karena dia rajin kerja, sayang anak, sayang istri. Walaupun kerjanya hanya tukang parkir. Saya bersyukur sama Allah karena rezeki masih ada, saya bilang. Berarti sayang lah Bu ya Ibu sama ya suami. Iya. Kan dulunya nggak mau kan? Iya. Kita kalau bagi saya ya Pak, biarpun suami kerjanya hanya segini, hanya apa adanya, yang penting dia sayang dengan saya, dengan anak-anak saya udah bersyukur. Daripada saya dapat suami yang kaya raya, tapi habis badan kita dipukulnya, ditendangnya, anak kita dimarah, dipukul. Maryam gimana dengan Abi yang sekarang ini? Sayang. Bagaimana cerita nih waktu dulu Maryam sangat ingin sekali masuk pondok pesantren? Waktu dulu Maryam pingin masuk pondok pesantren itu saya kan belum nikah dengan suami saya. Karena saya mualaf dulu baru nikah dengan suami nih.
Jadi begitu dia udah selesai syahadat, sebenarnya waktu itu saya memang masih menolak adik syahadat ya. Karena saya mikir gini, ya Allah kalau anak saya nih ikut saya syahadat, gimana ya kehidupan saya? Jujur saya takut waktu itu, karena ya, papanya kan udah meninggal sejak dia umur 6 bulan. Jadi yang menafkahi saya hanya anak saya yang namanya Hendy. Koko dia nomor 3 yang masuk Islam. Yang menentang ya? Dia yang menafkahi saya. Waktu dia dengar saya masuk Islam, dia bilang, dia telepon saya, Mama masuk Islam, Koko enggak marah. Saya enggak marah, Ma, dia bilang. Tapi kiriman untuk Mama saya hentikan. Hanya kirim untuk Dedek 1 juta, itu pun syaratnya Dedek harus tetap di Kristen. Udahlah, kita hanya air mata kita yang turun. Saya bilanglah sama ustazah saya, Umi, Hendy ngomong kayak gini, ini gimana ya kehidupan saya nantinya. Habib Nur bilang gini, Tante percaya sama Allah enggak? Percaya. Kalau Tante percaya sama Allah, Tante tahajud, minta sama Allah. Kalau memang Hendy masih rezeki kita, pasti dia akan kembali ke tengah-tengah kita. Jadi saya sholat tahajud tiap malam. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah kalau memang Hendy masih rezeki saya, anak saya, kembalikan ke tengah-tengah saya. Karena dia adalah tulang punggung hidup saya, keluarga ini, saya bilang kan. Jadi gimana ya? Adik bilang mau ikut saya syahadat, mau masuk Islam. Jadi kami diam-diam lah syahadatkan dia tanpa Kokonya tahu nih. Syahadatkan pas syahadat di bulan Maulid di Pondok Habib Basan. Udah syahadat, dia bilang nih, adik nih udah syahadat nih, mau masuk ke pondok. Loh, masuk ke pondok kita nih belum ada duit nak, mau masuk pondok kan perlu duit kan. Dia bilang sama ustazah saya, sama Siti Habibah tuh, Umi, Dedek ini udah siap nih mau masuk pondok nih, ini kopernya udah isi baju. Masya Allah, kata Uminya, tunggu ya nak, nanti Umi cari pondoknya loh. Umi mau sholat istiqoroh loh. Dia sholat lah, tadi dia 1 minggu dia telepon, pas di tanggal 1 bulan tahun baru ya nak. Jadi dia bilang, adik benar siap mau ke pondok ke? Iya. Tanggal 1 pas tahun baru nasional tuh, diantar ke Pal 9. Sampai Pal 9 di pondoknya Ustazah Sakwana, sampai sana bawa, saya belum tahu nih karena di tangan kita tidak ada duit untuk daftarkan di ke pondok kan, yang penting ikut ya. Maaf ya Ustazah, kalau anak saya mondok sini kira-kira berapa pembayarannya, gimana caranya? Soalnya terus terang saya tak punya uang sekarang. Kata Ustazah jawab gini, oh enggak usah dia khawatirkan, kata Ustazah Sakwana. Tidak usah dikhawatirkan, yang penting anaknya mau mondok. Silakan mondok sini. Ini namanya siapa? Siti Maryam. Jadi Maryam jadi anak Umi. Tidak usah dibayar. Saya bersyukur memang dia di pondok disayang sama ustazahnya. Jadi anak sayangan nih Maryam. Iya. Kenapa pada saat itu Maryam ingin ikut mama? Apa manggil mama mami? Mami. Kenapa waktu saat itu Maryam mau ikut mami masuk Islam? Emang Islam itu kayak adem. Kalau sholat tuh kayak semua masalah tuh hilang. Semua masalah hilang? Seru ya. Ya? Seru ya gitu. Menyesal nggak ikut mami masuk Islam? Enggak. Ya. Apa yang ingin Maryam sampaikan nih ke teman-teman yang lain? Kalau masuk Islam tuh, ya kalau punya banyak masalah tuh ngadu ke Allah aja, pasti hilang. Kalau punya masalah ngadu ke Allah, pasti hilang. Dan itu sering Maryam lakukan. Kalau ada masalah, ngadu ke Allah. Dan Allah mengabulkan doa-doa Maryam. Ya. Masya Allah. Jadi sekarang Maryam udah bisa ngaji. Udah hafal berapa juz, Maryam? 3 juz. 3 juz ya? Masya Allah. Seberapa besar Maryam sayang sama Abi? Besar banget. Iya. Kenapa? Abi tuh sayang ya. Walaupun Maria tuh anak tirinya tapi sayang. Lebih sayang dari anak kandungnya. Oh, sayang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah Abi cepat sembuh ya. Dan bisa juga beraktivitas juga ya.
Cita-cita Maryam ingin jadi Saya ingin jadi ustazah. ustazah. Kenapa tuh pengen jadi ustazah? Biar bisa ngasih motivasi ke orang-orang. Oh, agar bisa ngasih motivasi orang-orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terwujud ya cita-cita jadi Maryam. Saya dengar nih Maryam sekarang ngajar ngaji nih. Ya, Ngajar ngaji siapa nih? ibu-ibu, Ngajar ngaji ibu-ibu. ibu mualaf. Masya Allah. Jadi ada berapa murid nih Maryam nih? Ada 6. 6 orang. Kemarin nambah 1. Oh, alhamdulillah. Jadi ngajar ibu-ibu mualaf ngaji. Besar pahala Maryam nih. Mudah-mudahan berlangsung terus ya, dan Amin. banyak muridnya, dan tidak hanya ibu-ibu juga ya. Kalau bisa kan Sekarang ikut tadarus di masjid. ikut tadarus di masjid di dekat rumah. Iya, Masya Allah. malam. Ya, alhamdulillah, jangan tinggalkan masjid, jangan jauh dari masjid. Insya Allah ada keberkahan di masjid. Seperti itu. Bu, apa nih Bu tips dan trik ya? Kan banyak juga ya orang muslim yang dari lahir ini tidak kuat puasa, sangat jarang juga menjalankan ibadah puasa Senin Kamis, duha, tahajud. Ini kok ibu nih seorang mualaf yang baru saja mengenal Islam, kok bisa nih melakukan hal-hal tersebut nih? Ada nggak tipsnya nih? Kalau bagi saya pribadi ya Pak, bagi saya pribadi, kalau kita memang punya niat untuk benar-benar jalanin Islam ini, kita harus taati semua peraturan yang sudah ditentukan dalam keislaman. Kayak sholat wajib itu kan udah wajib benar nih 5 waktu nih. Kita harus sholat. Itu yang paling utama bagi saya lah. Makanya saya niatnya gini, ya Allah, kalau memang Allah berkehendak saya jalanin Islam ini sampai akhir hidup saya, berikan saya kekuatan, kuatkan iman keislaman saya, kuatkan Islam kami. Jadi biarkanlah kami itu tetap Allah ajak berjalan di jalan Allah. Seberapa besar Ibu mengenal dengan Nabi terakhir kita, Bu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau kita mengenalnya ya, mungkin belum sebesar apalah ya. Tapi kalau untuk mencintai dia, kita akan berusaha untuk tetap mencintai dia melebihi diri kita sendiri. Kalau untuk mengenalnya, mungkin kita hanya mengenalnya lewat salawatannya. Oh, karena dari itulah Ibu masuk Islam karena Iya. karena benar sering mendengar salawatan ya. Sekata teman-teman, ya Allah, dibilang, padahal dia Kristen ya, mau dia salawatan ya. Kok kamu mau ya salawatan ya? Nggak tahu ya, kok merdu benar ya salawatannya ya? Kok bisa, ngapa bisa sampai kau nangis ya? Dia bilang, kami yang sungguh orang Islam tak bisa nangis ya. Kok kamu yang orang Kristen kok dengar salawatan ikut-ikutan bisa nangis ya? Nggak tahu ya, saya bilang. Kok merdu benar, kau bilang. Menunjukkan diri hati ini ya. Oke, seberapa penting ada pengajian-pengajian khusus untuk ngajar mualaf Ibu? Penting nggak menurut Ibu? Kalau untuk ngaji mualaf nih kita belajar tuh itu sangat penting bagi kami, Bu. Pak, tak tahu lah bagi yang lainnya, tapi saya minta lah kalau yang mau masuk ke Islam benar-benar jalanan Islam nih, belajarlah agama, belajarlah Quran tuh dengan benar-benar, jangan nak mau main-main, karena itu yang terpenting untuk kita di akhirat. Karena di akhirat bukan teman atau suami atau anak yang nemenin kita, tapi Quran yang nemenin kita. Amal ibadah kita. Amal ibadah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina la ya'lamuna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fiha abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Saya tidak menyangka Bu ya, dari Maryam ikut maminya ini masuk Islam di tahun 2018 akhir. Dan ketika masuk Islam ini kayaknya Maryam sangat ingin juga sekali masuk pondok pesantren, karena hampir sekarang telah menjadi bisa mengajar ibu-ibu mualaf. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kami ada beberapa tempat pengajian ya. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman juga aktivis mualaf, dan kita melakukan Laskar Tujuh Langit ini juga membuka pengajian, yang dimana pengajian ini juga diisi oleh Ustadz Ahmad Andoni, yang dulunya juga Ustadz Ahmad Andoni adalah seorang mualaf, dan Ibu Halimah dan Maryam yang juga mengaji di tempat yang sama, cuma hari yang berbeda, dan dikelola dengan teman-teman yang dengan Ustadz Ibas ya. Iya. Ibas gitu. Inilah dari itu teman-teman, mohon doanya, mohon doa terbaiknya, infak terbaiknya, karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru saja mengenal Islam, baru saja bersyahadat, ini memerlukan fasilitas berupa tempat-tempat belajar mengaji, tempat bagaimana belajar sholat, belajar wudhu. Banyak sekali mereka yang telah mengenal agama Islam, tapi mereka ini malu untuk bertanya, malu untuk belajar Bu ya, belajar bertanya kepada Islam yang asli. Ya. Alhamdulillah nih Ibu Halimah bertemu dengan Ustazah Siti Habibah. Alhamdulillah ketemu sama Ustazah Sakwana. Alhamdulillah mereka lah yang selalu membimbing kami. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan mereka kesehatan, mereka paham. Oke, pertanyaan terakhir Bu, berapa besar keinginan Ibu ingin pergi ke Tanah Suci? Kalau pergi ke Tanah Suci saya memang sangat besar ya, tapi saya terus terang rezeki kita belum ada. Saya dari pertama menerima Islam nih, saya udah punya keinginan, ya Allah kalau saya punya uang, saya kepingin pergi ke Tanah Suci, walaupun hanya untuk umroh. Saya kemarin masih ngomong dengan suami, kata suami saya, "Mi, kapan ya kita bisa pergi ke Tanah Suci? Kita mau ke Tanah Suci sih, keinginan kita besar sekali, rindu sama makamnya Nabi Muhammad ya. Tapi uang kita kan belum ada, dari mana kita berangkatnya?" Saya bilang. Saya punya keinginan memang sangat besar. Kami rindu dengan Tanah Suci. Bisa injakkan kaki ke sana aja ya. Untuk kata orang tuh, tawaf di sana ya, kita udah sangat bersyukur. Tapi kalau keinginan hanya tinggal keinginan gitu. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya,
Karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya. Jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini dan berbeda-beda ya karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya dan semakin kuat lagi imannya terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu karena di kolom komentar ini ya di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.